Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Sekarang sibuk apa saja Ustaz? Sibuk tiap hari ngajar di sekolah, ngajar di pondok, ngisi di masjid, ya sama keluarga main-main, banyak kegiatannya banyak. Alhamdulillah Ustaz, tidak nganggur ya? Ya alhamdulillah, tidak nganggur. Oke. Alhamdulillah. Begini Ustaz, saya ini sering lihat channelnya Jenengan di YouTube. Di sana kadang kan Jenengan kajian dan lain sebagainya. Ya. Dan saya ingin mewawancarai, ingin bertanya seputar kajian, kepo lah. Iya. Jadi saya sedikit kepo mengenai organisasinya Jenengan. Iya. Itu suatu organisasi atau komunitas atau apa Ustaz? Kalau disebut organisasi ya masih belum lengkap ya. Ya bisa juga karena ada susunan kepengurusannya. Ya bisa disebut semuanya, komunitas juga bisa, organisasi juga bisa. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya. Iya. Ini saya ingin mau mengenalkan Ustadz saya, Ustadz Sofi. Beliau salah satu alumnus dari Yaman. Dan beliau juga sekarang aktif di daerahnya, yaitu di Besuki, Situbondo. Dan juga beliau mempunyai beberapa kajian atau komunitas di mana fokus kepada kajian tentang agama ya, lebih kepada agama. Iya. Dan di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz Sofi. Iya. Apa sih Ustadz? Untuk kajian itu apa namanya Ustadz? Untuk nama komunitasnya? Saya punya dua komunitas, punya dua perkumpulan. Satu yang paling awal berdiri itu Majelis Al-Bilad. Kenapa kok disebut Majelis Al-Bilad? Karena itu saya minta nama dari guru saya yang ada di Yaman. Beliau bernama Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kenapa kok harus minta kepada guru? Karena kita sebagai murid itu sangat menghormati kepada guru, sehingga apapun yang dari guru itu saya yakin di situ ada banyak kemanfaatan, di situ ada banyak keberkahan. Sehingga itu nama dari guru saya ketika mau mendirikan majelis. Kemudian yang kedua, saya ada kajian namanya kajian Az-Zahra yang masih belum lama, lebih lama yang Majelis Al-Bilad. Kalau kajian Az-Zahra ini khusus perempuan-perempuan. Tapi kadang-kadang juga ada laki-laki yang hadir, cuma ya jarang. 99% tuh ya perempuan yang hadir. Dan itu biasanya dilakukan pada waktu pagi hari dari jam 6 sampai jam 7 setiap hari kecuali hari Jumat. Oh ya Ustadz, ini untuk mungkin dibahas yang ini Al-Bilad dulu ya Ustadz. Yeah. Al-Bilad ya Ustadz. Yeah. Mungkin dari asal usul namanya tadi dari guru Jenengan ya, yang betul. ada di Yaman. Yeah. Kalau boleh tahu siapa namanya beliau Ustadz? Tadi itu namanya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau salah satu guru saya dan juga termasuk rektor daripada Universitas Al-Ahqaf yang ada di Yaman, tempat belajar saya. Jadi saya ya sami'na wa ata'na, nama apa saja yang beliau kasih ya saya terima. Waktu itu saya dikasih dua pilihan dan kemudian saya pilih dengan nama itu. Oke Ustadz, Masya Allah, subhanallah. Di sini apa alasannya? Mungkin Jenengan sempat bertanya filosofi atau asal usul nama Al-Bilad ini. Saya tidak begitu banyak tanya kepada guru saya, karena sekali dikasih ya langsung saya terima, dan saya yakin di situ ada banyak keberkahan, ada banyak rahasia yang tersembunyi. Dan beliau sebelum saya tanya, beliau sudah mengatakan ini namanya agak sedikit asing dan aneh, mungkin jarang nama majelis seperti ini, tapi nanti insya Allah ada banyak keberkahan. Jadi saya tidak perlu tanya apapun terkait dengan apapun yang dari guru saya, selama itu baik ya sudah, saya sudah berhenti, sudah selesai. Kan dari segi nama ya, Al-Bilad, mungkin yang saya tahu ini bahasa Arab kan ya Ustaz? Iya, Al-Bilad. Iya. Mungkin bisa memberikan penjelasannya mengenai Al-Bilad, artinya
artinya. Ya. Kalau al-bilad sendiri itu ya bisa diartikan negara. Cuma nyambung pada waktu itu, sebelum saya buka majelis, mendirikan majelis itu, saya suka baca kitab karangan salah seorang ulama yang ada di Yaman. Beliau itu dijuluki Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad. Itu seorang wali kutub yang sangat terkenal, pengarang Rotib Haddad, yang mendapatkan julukan Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad. Dan saya nyambung ke situ ya, mungkin karena beliau itu nyambung hatinya dengan murid, sehingga namanya ya hampir mirip dengan apa kitab yang saya baca dari pengarang nama kitab itu sendiri gitu. Ya mungkin bisa jadi disuruh untuk lebih dalam mempelajari siapa ulama-ulama dari Yaman, termasuk juga pengarang Rotib Haddad itu, Imam Haddad itu. Iya Ustaz. Baik. Sejak kapan firqah ini, organisasi atau komunitas ini Ustaz? Ya bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya ya. Ya, bisa kedua-duanya. Berarti tidak menafikan atau tidak mengkhususkan ya. Ya. Dimana di sini kita lebih fokus kepada pembelajaran ya. Ya, kegiatannya. Ya. betul. Oke. Sejak kapan awal pertama kali Ustadz melaksanakan kegiatan ini? Pertama kali saya mendirikan majelis ini, kalau tidak salah sekitar tahun 2017 atau 2016. Oh, 2017-an begitu. berarti Kira-kira sudah lumayan lama ya Ustadz? sudah lumayan lama, alhamdulillah. Semoga istiqomah sampai hari kiamat insyaallah. Amin Ustaz. Subhanallah. Apakah ada beberapa tujuan atau motivasi jenengan mengadakan kegiatan ini, mengadakan komunitas positif ini, komunitas yang berbau agama? Apakah ada tujuan atau mungkin ada misi atau ada visi, baik yang tertulis maupun tidak yang tertulis? Ya, begini. Saya mengadakan majelis. Di situ ada isinya itu ya, kita ngaji kitab, artinya menyampaikan ilmu-ilmu di dalam agama. Terus kemudian juga baca sholawat, kadang-kadang baca zikir, karena biar lengkap antara ilmu dengan zikir itu biar sama-sama ada. Kalau orang cuma zikir saja tanpa ada ilmu yang masuk kan juga ada yang kurang begitu. Sehingga kedua-duanya saya gabungkan. Jadi ini salah satu tujuan saya, kenapa kok harus ada majelis ini. Itu yang pertama, saya merasa bahwa saya pernah belajar dan punya ilmu, walaupun ilmunya sangat terbatas, dan itu menjadi tanggung jawab saya. Ketika punya ilmu ya harus ditularkan kepada yang lain. Benar. Karena ilmu itu jika tidak ditularkan kepada yang lain, jika tidak disampaikan kepada yang lain, maka ilmu itu akan justru membahayakan kepada orang yang punya ilmu itu sendiri. Dan bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu biilmi. Orang yang paling berat siksanya di hadapan Allah besok pada hari kiamat adalah orang yang punya ilmu, yang ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Artinya ilmunya tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain juga, dengan alasan bisa jadi dia tidak mengajarkan, bisa jadi dia juga tidak mengamalkan ilmu itu sendiri. Ini yang pertama. Di samping itu karena memang sebagian orang itu sebenarnya pengen memperdalam agama yang tanpa harus mondok. Oh iya, benar Ustaz. Itu juga nanti terkait dengan usia kan, usia. Misal sudah dewasa, pengen memperdalam agama, mau mondok, kan tidak mungkin. Nah, kita buat wadah, bagaimana caranya biar mereka itu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk memperdalam ilmu agama dengan cara hadir di majelis. Karena di situ tanpa harus mondok, kebutuhannya terpenuhi dengan mencari ilmu, dan juga benar, hatinya juga terisi dengan bacaan-bacaan sholawat dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar. Yang lain juga sebagai motivasi, saya termotivasi dengan satu hadis yang mengatakan, mandalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Jadi orang berilmu itu ketika mau menyebarkan kepada orang lain itu, pertama manfaat untuk dirinya sendiri, yang kedua manfaat untuk orang lain. Setelah itu sebanyak apa yang mau mengamalkan ilmu yang dia sampaikan,
maka yang menyampaikan ini juga akan mendapatkan pahala sebanyak itu. Di samping itu dia juga mendapatkan pahala tersendiri dari dia mengajarkan itu sendiri. Plus dikasih pahala tambahan dari Allah sebanyak apakah dan sejumlah berapakah orang yang nanti akan menerima dan mengamalkan ilmunya, apalagi kemudian ditularkan kepada yang lain, sehingga walaupun pengajar itu sudah meninggal, maka dia akan mendapatkan aliran pahala. Sebagaimana satu hadis mengatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu dari tiga hal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga orang yang berilmu yang mau mengajarkan ilmunya itu, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kenapa kok tetap hidup? Karena dia tetap mendapatkan pahala, seakan-akan dia bisa mencari pahala padahal dia sudah mati. Pahala dari siapa? Dari murid-muridnya, dari jamaah-jamaahnya, dari pengikut-pengikutnya yang menyebarkan ilmunya dan juga mengamalkan ilmunya. Dan Rasulullah itu juga diutus di muka bumi ini, innama bu'istu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini sebagai guru, sebagai pengajar. Ini juga motivasi bagi kita untuk selalu berbagi, sharing kepada orang lain terkait dengan kebaikan dan agama dan ilmu juga begitu. Iya Ustaz. Berarti di sini tujuannya juga lebih kepada mungkin yang tidak mondok, mereka bisa diwadahi ya Ustaz. Ya. Jadi tidak hanya khusus orang yang sudah mungkin menguasai ilmu agama, tapi mereka yang bahkan yang awam, dari nol itu. Dari nol bahkan mereka bisa ikut dalam kegiatan ini. Oke Ustaz. Untuk targetnya Al-Bilad ini, apakah programnya mengenai target dan programnya, apakah ada syarat atau batasan, atau yang boleh itu siapa saja yang ikut Ustaz? Apakah ada syarat atau mungkin ada batasan? Sebenarnya untuk syarat dan batasan tidak ada. Syaratnya cuma satu, mau hadir ya sudah, selesai. Mau dia usia berapa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, semuanya bebas. Kita niat pertama untuk mengingatkan diri kita sendiri, dan yang kedua karena kita punya tugas dan tanggung jawab, kita punya ilmu walaupun cuma sedikit, kita punya tugas untuk mengajarkan kepada orang lain. Karena bahaya sekali orang yang menyembunyikan ilmu yang dia punya, sedangkan orang lain banyak yang membutuhkan. Jadi kita ya sebenarnya kalau dikatakan berilmu tinggi juga tidak, cuma apa yang kita punya ya, itu yang kita berikan, sebatas itu saja, tidak lebih. Nggak kemudian kita bisa menjelaskan apapun yang ditanyakan oleh orang lain, ya tidak juga, karena manusia itu diberi ilmu yang tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan kamu ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi di sini lebih kepada kita sama-sama belajar Ustaz. Sama-sama belajar ya. Tidak ada yang siapa yang paling pintar. Tidak ada. Kalaupun semisal saya sebagai orang yang menemani mereka di dalam satu majelis, satu komunitas, satu organisasi, kemudian saya salah, saya akan dengan senang hati untuk dikritisi dan diingatkan, akan saya terima begitu. Karena bagaimanapun manusia itu innamal insan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau salah ya dibenarkan, kalau lupa diingatkan. Kan begitu. Jadi di sini tidak ada target ya Ustaz. Maksudnya bukan tidak ada target, tidak ada syarat ya. Yang penting syaratnya satu, mau hadir ya sudah, mau hadir gitu. Mungkin mempunyai beberapa target adanya kajian ini, mungkin jenengan punya target adanya komunitas ini, mungkin jenengan punya target apa mungkin ke depannya targetnya? Yang pasti kalau majelis Al-Bilad itu kan karena di dalamnya itu kegiatannya adalah membaca sholawat dan mengenalkan kepada Rasulullah, juga mengenalkan bagaimana tata caranya mereka beribadah. Ya salah satu targetnya pertama mengenalkan mereka semakin dekat dengan Rasulullah, karena bisa jadi orang itu kan dia cuma rajin baca sholawat tapi tidak kenal siapa itu Rasulullah, sifat-sifatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, tutur katanya bagaimana, dan itu nanti sudah dibahas di dalam majelis saya, itu dibahas untuk lebih dekat dengan Rasulullah. Di samping itu juga untuk memperbaiki mereka di dalam ibadah sehari-hari. Juga kita bisa untuk membuka ketika mereka ada permasalahan agama, kita persilakan untuk bertanya, sehingga mereka kebutuhan di dalam melakukan ibadah sehari-hari dan kewajiban itu benar-benar terpenuhi gitu. Jadi ya targetnya
untuk lebih dekat lagi kepada Rasulullah, juga sebagai pembelajaran untuk yang punya majelis itu sendiri, dan juga untuk menambah ilmu kepada mereka, karena memang mencari ilmu itu hukumnya wajib, dan kita membantu mereka untuk mencari yang wajib itu. Karena kalau tidak ada wadah seperti itu, mereka bingung mau pergi ke pondok sudah berkeluarga, Ya. atau mau mondok tapi dia tidak betah mondok, Ya. kan juga bingung kan. Padahal cari ilmu itu hukumnya wajib kapanpun dan dimanapun begitu. Mungkin ada beberapa program dalam komunitasnya jenengan, organisasi jenengan, mungkin ada metode dalam pembelajaran tersebut atau bagaimana, Ustaz? Jadi isi dari kegiatan majelis saya itu pertama dimulai dari membaca sholawat. Yang saya baca itu sholawat karangan Habib Umar bin Hafid bernama Maulid Autiyaul Lami. Kenapa kok saya pilih itu? Ya karena saya pernah bertemu langsung dengan beliau dan juga pernah menghadiri majelis maulid beliau dan baca itu. Yang berikutnya itu maulid yang saya kira cukup singkat sehingga tidak butuh waktu yang cukup lama. Nah, setelah pembacaan maulid itu biasanya kan ada mahlul qiyam. Nah, setelah mahlul qiyam itu saya jelaskan yang mereka butuhkan, termasuk bagaimana caranya kita lebih cinta kepada Nabi, lebih dekat kepada Nabi. Setelah itu biasanya diakhiri dengan doa, kemudian sholat isya berjamaah, setelah itu biasanya makan-makan. Jadi acaranya simple dan tidak Terlalu formal. membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak ada susunan acaranya, tidak ada pembawa acaranya, langsung berjalan natural begitu. Dan nanti ditutup dengan makan-makan. Paling sekitar durasi waktunya sekitar 1 jam, sudah dari awal sampai sholat jamaah sudah sama makan-makan itu sudah. Karena tujuan saya itu biar mereka tidak bosan. Karena kalau terlalu lama, kalau mereka masih belum kuat ininya, ya bisa kabur itu. Benar sekali, Ustaz. Jadi di sini sudah untuk antusiasnya, untuk juga pengaruhnya terhadap masyarakat di sekitar atau mungkin kepada teman-teman yang ikut dalam kajian tersebut, apa efek dampaknya, Ustaz? Ya pastinya pertama, yang mereka asalnya tidak kenal Nabi bisa lebih kenal dengan Nabi. Yang asalnya mereka itu baca sholawatnya pertama niatnya cuma karena ikut-ikutan, bisa jadi dia lebih menghayati karena dia lebih dekat dengan Nabi, lebih kenal dengan Nabi, sehingga bacaan sholawatnya menjadi lebih berkualitas dan lebih punya nilai yang sangat besar di hadapan Allah, karena dia paham bahwa dia baca sholawat kepada siapa dan Rasulullah itu seperti apa, sehingga di dalam hatinya itu dia merasakan bahwa dia bersolawat kepada manusia yang paling agung, manusia paling mulia, sehingga solawatnya bisa jadi tidak sama dengan solawat-solawat orang lain yang tidak kenal kepada beliau, Kanjeng Nabi gitu. Baik, Ustaz. Jadi di sini programnya natural ya. Iya. Natural, jadi tidak terlalu formal juga, dibilang juga ini juga apa ya, dibilang serius-serius gitu ya, Ustaz. Iya, serius. Sampai Karena serius. agama ya, Iya. bahas agama. Baik. Terus untuk ini kan untuk yang albilad ya, Ustaz? Iya. Untuk yang albilad. Terus untuk yang albilad ini campur berarti cowok cewek. Iya, cowok cewek. Cowok cewek yang ikut. Iya, cowok cewek. Itu waktunya malam hari. Mungkin Ustadz sudah tahu berapa kuantitasnya, jumlahnya. Kira-kira berapa banyak yang ikut dalam kegiatan ini? Ya, sebenarnya tidak Kurang lebih. banyak. Ya, sebenarnya tidak banyak. Sekitar 50-an. Cuma bagi saya bukan urusan jumlah, tapi urusan jumlah itu kan urusan angka. Tapi bagi saya yang paling terpenting itu juga di balik angka itu ada apa. Gitu. Ya, angka banyak ya bagus. Ketika di balik angkanya juga bagus. Ya, benar. Tapi akan jauh lebih bisa dihayati dan diresapi ketika di balik angka yang sedikit itu terdapat kualitas yang begitu sangat besar dan terdapat makna yang begitu sangat besar. Mereka lebih paham, mereka lebih bisa menghayati dan lebih dekat kepada Nabi. Saya kira itu. Jadi masih belum banyak, jamaahnya masih belum banyak, sekitar ituan. Oh, lumayan itu sudah, Ustaz. Ya. Terus untuk pelaksanaan program ini diadakan untuk Albilad sendiri berapa kali, Ustaz? Dalam seminggu berapa kali? Waktunya jam berapa mungkin? Ya. Awal mula dulu majelis Albilad itu dilaksanakan setiap seminggu sekali
dan dilaksanakan setiap malam minggu. Itu untuk mengantisipasi mereka itu biar tidak malam mingguan yang tidak jelas, keluyuran atau pacaran atau macam-macam begitu. Terus seiring dengan berjalannya waktu, karena waktu itu saya lanjut S2, sehingga malam minggu ini biasanya saya masuk kegiatan karena di luar kota, akhirnya saya rubah malam Sabtu. Dan itu dilakukan setiap seminggu sekali setelah maghrib sampai dengan selesai. Dan kadang-kadang juga anjang sana ketika ada permintaan dari anggota. Tapi kalau tidak ada permintaan ya tetap di rumah saya, di tempat saya. Baik Ustaz. Untuk ini sebenarnya masih tadi belum saya tanyakan. Untuk target, bukan untuk target, untuk objeknya. Maksudnya untuk siapa itu rata-rata umurnya berapa? Maksudnya yang ikut kira-kira kebanyakan umur berapa? Kalangan umur berapa Ustaz yang mengikuti kegiatan ini? Apakah ada yang orang tua, anak-anak, mungkin masih remaja? Ya, untuk jamaah ini bervariasi. Ada yang masih sekolah, ada sebagian yang mondok, ada sebagian yang mahasiswa, ada sebagian yang kerja begitu, ada juga yang guru, ada juga yang sudah berkeluarga. Yang pasti bukan usia SD, bukan. Oh ya. Usia sekitar alia, SMA, terus mahasiswa juga ada, yang luaran tidak pernah mondok juga ada, terus guru juga ada, dokter juga ada, polisi juga pernah hadir, cuma kadang juga ada hadir, berkeluarga juga sudah ada, yang tua juga ada. Jadi bervariasi. Lebih ke umum ya Ustaz? Ya, memang tidak dibatasi. Baik Ustaz, mungkin itu yang Al-Bilad ya. Ya. Saya masih penasaran, itu kan ada dua kan? Ya. Mungkin saya yang lebih sering dan yang saya tahu ini yang kajian yang Az-Zahra Ustaz. Karena saya juga pernah lihat di kontennya jenengan. Oh ya, jangan lupa teman-teman, beliau juga punya YouTube, punya channel. Namanya apa Ustaz? Muhibbin Tarim. Muhibbin Tarim, bisa di subscribe ya teman-teman. Karena di sana banyak kajian-kajian ilmu-ilmu yang begitu luar biasa yang jika kita bisa pelajari. Ini juga ada ini. Oh ya. Ini ada madu ini. Madu namanya madu dzikir dan sholawat nata ateh. Ini madu yang Masya Allah khasiatnya luar biasa karena sudah dibacakan doa-doa, dibacakan dzikir dan juga dibacakan sholawat. Walaupun tidak dibacakan sholawat, madu kan sudah sangat berkhasiat sekali kan ya? Benar Ustaz. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, apalagi dibacakan Al-Quran maupun sholawat ini, wah luar biasa ini. Kalau mau madu seperti ini bisa menghubungi Mas Rizal ini. Ada di Langkap Besuki Situbondo. Insya Allah. Jadi teman-teman yang mau pesan nanti bisa dihubungi Mas Rizal atau Ustadz Sofi. Nah, betul. Baik Ustadz, mungkin sekarang saya akan bertanya dan saya ingin tahu mengenai organisasi atau komunitas. Kan ada dua, yang satunya yaitu Az-Zahra ini Ustadz. Yeah. Karena banyak dari teman saya, baik dari teman mahasiswa dan juga teman main, ada yang ikut kajian ini Ustadz, ada yang ikut kegiatan ini. Jadi saya ingin tahu seperti apa kegiatan apa komunitas ini, awal mula sejarahnya Ustadz. Oh, sejarahnya gimana begini. untuk ini? Kajian Az-Zahra itu sebenarnya begini. Tiap pagi itu saya punya rutinan ngajar santriwati yang mondok di tempat saya. Jadi sebenarnya itu awalnya itu khusus santri yang menetap di situ. Terus suatu hari saya ada tamu perempuan yang dia itu pengen belajar agama, tanya ke saya bisa enggak belajar agama tapi enggak usah mondok. Sehingga saya terdorong untuk membuka pengajian saya yang khusus santri itu juga untuk yang dari luar. Sehingga itu saya persilakan satu itu. Masih belum saya umumkan lewat medsos. Dari satu itu akhirnya dia ngajak satu orang lagi. Kok semakin banyak, akhirnya saya buat itu pengumuman di medsos, di Facebook, di YouTube juga, di IG juga, di medsos-medsos yang lain juga, sehingga dari 1-2 gitu akhirnya jadi banyak. Jadi yang asalnya dari santri kemudian untuk umum, dan sekarang tambah justru lebih banyak yang dari luar dibanding
yang santri. Alhamdulillah begitu. Ustaz. Subhanallah jika seperti itu. Mungkin saya juga sama ingin mempertanyakan asal usul atau alasan kenapa diberi nama Az-Zahra. Dan yang pasti Az-Zahra ini yang saya tahu lebih kepada wanita ya Ustaz? Iya. Lebih pada wanita. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan mengenai nama ini. Ya, pertama karena memang dari awal berdirinya itu kan saya nemeni mereka santriwati. Jadi ini memang khusus perempuan. Jadi saya kasih nama yang sesuai dengan komunitas itu, perkumpulan itu saya kasih Az-Zahra. Kenapa Az-Zahra? Saya ngambil dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa kau pakai Az-Zahra? Ya kita ingin mengambil berkah dari Sayyidah Fatimah. Barangkali dengan memakai nama itu, mereka-mereka yang ikut terlibat di dalam kajian itu bisa mendapatkan keberkahan dari Sayyidah Fatimah, yaitu putri Rasulullah, sehingga mungkin mendapatkan hal-hal yang istimewa di dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Jadi termotivasi dari Sayyidah Fatimah. Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra. Oke. Terus di sini untuk apa ya? Awal kali Ustadz melaksanakan atau bisa mengadakan komunitas ini kapan? Terbentuknya komunitas Az-Zahra ini. Ya. Ini kenapa kok saya merekrut yang cewek-cewek? Ini saya kira di sekitar sini jarang ada komunitas kajian yang khusus cewek. Rata-rata kan adanya majelis itu kan. Majelis ini cowok-cewek kan. Kenapa kok saya lebih mengkhususkan itu untuk perempuan, untuk cewek-cewek itu karena perempuan itu punya peran penting di dalam mendidik anak. Madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kalau dari ibunya sudah gagal, ini susah untuk bisa dia sukses di dalam mendidik kehidupan sehari-hari. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Abang? Ya kenapa? Alasannya apa tadi? Alasannya kok bisa mengambil ini Az-Zahra? Ya itu tadi karena ngambil keberkahan dari nama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oh iya. Mungkin ini ya, saya ingin bertanya ini juga Ustadz. Motivasi jenengan. Kan di sana kan sudah ada Al-Bilad kan. Iya. Nah, juga tadi juga sudah cerita karena sebenarnya ini khusus untuk santri ya. Santriwati. Iya. Sebenarnya kan sama Ustaz. Kenapa kok tidak dijadikan satu? Kenapa ini beda? Nah, kan yang pasti ada tujuannya, ada visi atau mungkin ada misinya. Iya. Untuk Az-Zahra sendiri apakah sama dengan Al-Bilad? Apa gimana? Begini perbedaannya. Kalau Al-Bilad itu kan ada baca sholawat, kemudian ada kajian kitab, dan itu durasinya sangat sebentar sekali, sekitar 15 menitan. Tapi kalau kajian Az-Zahra ini murni kajian kitab yang itu isinya sesuatu yang dibutuhkan terutama perempuan dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk bagaimana caranya dia sholatnya menjadi sholat yang benar, puasanya gimana, terus dia lebih mengenal apa itu darah wanita, darah haid dan lain sebagainya, sehingga itu yang lebih kita tekankan. Jadi tidak ada baca salawat dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi ini murni kita masuki kajian-kajian terus. Itu durasi waktu sekitar 1 jaman. Jadi itu murni kajian, tidak ada bacaan salawat, tidak ada yang lain, sehingga kita lebih fokus ke situ. Baik Ustaz. Untuk target, mungkin ada untuk targetnya Az-Zahra ini berarti kan hanya untuk wanita ya Ustaz? Kira-kira ada syarat juga atau ada batasan untuk Az-Zahra ini yang boleh mengikuti? Ya, sebenarnya Az-Zahra ini memang khusus untuk wanita, cuma kadang-kadang ada yang laki-laki itu yang datang itu ada. Ya. Cuma ya jarang-jarang karena memang sedikit yang datang, yang laki-laki akhirnya kadang-kadang juga malu sehingga tidak datang lagi itu. Ya targetnya pastinya kita ingin belajar dan berusaha untuk membentuk bagaimana caranya mereka menjadi wanita-wanita yang baik sebagai ibu maupun sebagai anak untuk orang tuanya dan sebagai makhluk sosial kepada sesamanya. Dan apalagi rata-rata yang ikut itu ya antara usia SMA, mahasiswi, dan selama ini masih belum ada yang nikah. Rata-rata ya 99% jomblo. Cuma jomblo. ada satu yang
yang sudah nikah baru-baru ini ikut sekitar 1 mingguan itu. Tapi dari dulu 99% tuh ya jomblo itu. Tapi untuk batasan usia saya kira akan saya larang ketika dia usia SD karena khawatir tidak bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Ya minimal usia SMP, MTS itu sudah bisa untuk bisa bergabung begitu. Jadi di sini programnya, metodenya bentuk kajian ya, Ustaz? Kajian ya. Fokus kepada kajian. Jadi model kajiannya itu saya baca kitab kuning ya. Saya baca, setelah itu saya jelaskan. Nanti di sesi yang terakhir nanti saya buka tanya jawab gitu. Saya buka tanya jawab dan itu setiap hari saya live streaming gitu. Karena mengantisipasi mereka yang tidak bisa hadir masih bisa nyimak di rumahnya masing-masing. Oke Ustaz. Jadi di sini telah kita ketahui bahwasanya kajian Az-Zahra ini diadakan live streaming ya. Jadi kita bisa mengikuti di acara online-nya Ustaz. Jika memang tidak bisa mengikuti secara offline. Dan untuk pelaksanaannya ini kapan Ustaz? Waktunya? Waktunya tiap hari dari jam 6 maksimal sampai jam 7, kecuali hari Jumat itu libur karena hari Jumat saya ngisi di tempat lain. Jam 6. Jam 6 pagi ya? Jam 6 pagi sampai jam 7. Maksimal itu jam 7. Oke. Baik Ustadz, mungkin ada beberapa dampak atau efek dari yang mengikuti partisipan dalam kegiatan ini. Apakah ada efek bagi mereka? Apa ada dampak setelah mereka mengikuti kegiatan ini? Apakah ada efek atau ada pengaruh bagi mereka ketika mengikuti kegiatan ini? Ya pastinya ada. Dari yang asalnya tidak tahu ilmunya jadi tahu ilmunya. Dari yang asalnya sholatnya salah-salah, dia tahu caranya sholat yang benar. Dari yang asalnya semisal darah wanita tuh dikira semuanya darah haid, dia paham bahwa darah itu macam-macam, ada darah haid, ada darah istihadah dan macam-macam. Dan juga karena di sana materinya bukan cuma ibadah juga tapi juga ada akhlak, sehingga pastinya mereka juga bisa merubah akhlaknya yang asalnya tidak baik berubah menjadi baik. Walaupun sebenarnya tugas kita hanya menyampaikan, Allah nanti yang akan menyadarkan. Kita tidak terlalu muluk-muluk harus seperti ini karena itu haknya Allah, kita hanya menyampaikan saja. Jadi kan juga kan kalau kita menganalisa ya Ustaz, sebenarnya apa motivasi kuat jenengan bisa konsisten mengadakan dua kegiatan ini atau dua komunitas ini sehingga sampai sekarang masih bisa tetap berjalan, sedangkan melihat keadaan zaman ya, melihat keadaan sosial kita sekarang kan, kita biasanya sekarang lebih banyak anak muda atau remaja itu lebih kepada yang sifatnya mungkin mereka lebih Negatif. bukan negatif, jadi kadang lebih suka bermain, tidak suka hal yang formal-formal. Bagaimana cara jenengan untuk bisa mensosialisasikan komunitas atau kegiatan ini sehingga mereka tertarik? Kan biasanya nggak mungkin hanya mereka langsung tahu, oh ini kegiatan kajian. Kan pastinya nggak mungkin kalau orang yang awalnya tidak ada kemauan, kan pastinya berarti hanya untuk orang-orang yang mau atau punya kemauan lah. Tapi kan di sana banyak, dari lihat ceritanya jenengan juga yang ikut dari teman ke teman. Bagaimana caranya kok bisa sampai sekarang konsisten dan bahkan menarik perhatian bagi teman-teman atau partisipan yang mengikuti kegiatan ini? Ya, yang pastinya kita berusaha untuk memberikan sesuatu hal yang sangat sederhana tapi sebenarnya isinya juga cukup dibutuhkan untuk mereka. Kita tidak begitu terlalu jelimet dalam menjelaskan hal-hal yang rumit di dalam agama. Ya kita pakai bahasa yang sederhana karena mereka yang hadir kajian itu kan bukan dari pesantren, jadi kita pakai bahasa-bahasa yang umum. Jadi kita tidak pakai baca kitab pas dia maknai ya enggak. Cukup baca kitab terus saya jelaskan. Ya saya pakai ngikuti bahasa yang mereka, dan kita juga punya banyak media sosial, punya sendiri-sendiri, dan ada yang pegang sendiri-sendiri itu anak-anak itu.
yang pegang akun YouTube ada sendiri, khusus kajian itu ya. Kalau ini kan channel YouTube pribadi saya ini. Oh ya. Ada Facebook, ada yang pegang sendiri akun Facebook. Ada IG juga ada yang pegang sendiri. Ada TikTok bahkan ada yang pegang sendiri. Itu mereka kreatif semuanya dan bisa edit-edit sehingga mereka semangat. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa ini bukan belajar yang khusus untuk mereka yang mondok, tapi saya buka untuk umum sehingga mereka terwadahi ketika ingin memperdalam ilmu agama yang tanpa harus mondok, dan cuma durasi beberapa menit saja mereka sudah terpenuhi kebutuhan untuk bisa menambah ilmu. Oh, jadi di sini untuk kegiatannya ini diadakan secara offline dan juga online. Ya, awalnya itu cuma offline saja. Cuma karena saya berpikir zaman sekarang ini harus mengikuti perkembangan, sehingga saya berpikir ini kalau offline saja ya memang benar manfaat, cuma nanti yang jauh yang mungkin juga butuh untuk mendapatkan ilmu mereka tidak bisa menjangkau karena jarak kan, sehingga saya adakan offline dan online begitu. Jadi biar lebih luas juga jangkauannya dan juga share pun gratis. Oh iya. Dari majelis maupun dari kajian itu gratis, dan justru karena memang orientasi saya kan bukan materi ya. Kalau materi sudah tak tutup sudah lama karena rugi. Ya. Semisal kayak majelis tuh, tiap majelis tak kasih makan orang-orang. Oh. Mereka tidak bayar. Masya Allah. Kalau saya mikir materi, Benar. saya gulung tikar, sudah ada usah. Karena orientasi saya bukan itu. Jadi itu juga ya Ustaz. Motivasinya juga selain juga berkontribusi ilmu, juga mengamalkan. Iya, pastinya beramal. Kita juga masih belajar juga untuk mengamalkan untuk diri sendiri dan juga agar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sesama kan begitu. Mungkin saya ingin terakhir nih Ustaz. Oh iya. Jadi ini yang terakhir, yang pasti setiap kegiatan atau setiap tujuan atau keinginan atau cita-cita yang ingin kita wujudkan dari jenengan mengadakan dua komunitas ini atau dua kegiatan ini, yang pasti memiliki risiko dan memiliki kendala, dan itu pastinya akan dilalui. Apa kira-kira persiapan jenengan jika suatu saat nanti ada kendala atau ada suatu problem, atau itu sudah ada problem ketika Ustadz menjalankan kegiatan ini, komunitas ini, gimana Ustadz tanggapannya? Ya pasti kendala, masalah, problem, cobaan, ujian ya pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau buka majelis maupun tidak buka majelis ya sama saja saya kira. Misal ada orang komen yang macam-macam, ngomongkan oh itu baru belajar kok sudah mulai buka majelis, ilmunya seberapa, macam-macam. Ya kendalanya kalau kita mikir secara materi ya kita menghabiskan uang. Tapi bukan itu jadi tujuan saya. Yang jadi pertimbangan yang saya beratkan bukan, karena saya yakin ketika kita berjuang semata-mata untuk Allah pasti akan diganti yang lebih besar oleh Allah pastinya. Ya banyaklah orang yang ngomongkan ini dan itu paling cari biar viral, biar cari popularitas dan macam-macam, pengen nyalon ini, pengen nyalon itu. Kita rugi kok. Mereka tidak pernah bayar sama kita menghabiskan waktu dan tenaga coba. Ya benar Ustaz. Daripada kayak gitu kan mending kita enak-enak di rumah, nyantai-nyantai, tidur-tiduran, HP-an, ngopi-ngopi kan enak itu. Ngapain kita harus susah-susah? Tapi lagi-lagi orientasinya bukan orientasi materi atau duniawi, tapi orientasi saya pertama karena saya punya ilmu walaupun sangat terbatas, dan saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada orang lain gitu. Oke Ustaz, mungkin itu sedikit tanggapan atau mungkin beberapa tanggapan yang kontra terhadap kegiatan ini atau yang berpikiran negatif ya kan. Jadi untuk yang mungkin ada yang tanggapan respon yang baik untuk masyarakat atau mungkin dari orang-orang sekitar wilayah jenengan, apa mungkin ada tanggapan yang bagus atau respon atau bahkan membantu acara ini untuk lebih mensukseskan atau biar lebih antusias teman-teman, apakah ada? Ya pastinya
misalnya sebagian orang tua yang merasa terbantu dengan anaknya yang main-main, dia mau bisa belajar walaupun enggak mondok, sehingga mereka orang tua merasa terkurangi bebannya untuk anaknya agar tahu ilmu agama. Pastinya juga kita dianggap sebagai orang yang membantu mereka yang memang butuh ilmu agama tanpa ada wadah, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya itu dengan hadir di majelis atau hadir kajian. Ya, pasti ada negatif dan positifnya semuanya itu. Cuma prinsip saya, selama yang kita lakukan baik, ya sudah, saya tidak ngurus apa kata orang itu. Mau ngomong apa, sudah. Benar, Ustaz. Benar. Saya tidak ngurus itu. Jangankan itu, Ustaz. Memang sekarang para netizen, mungkin para haters, memang bukan hanya dalam dari sisi positif saja, sisi negatif saja. Yang baik pun bahkan di komen. Oh iya. Rasulullah saja yang sebaik itu masih ada yang komen, masih ada yang celah, menghina, apalagi kita ini. Ya saya sadar. Mungkin itu, Ustaz, yang mungkin saya rasa penasaran, dan mungkin juga ini bisa menambah wawasan saya, dan juga ini saya sangat berterima kasih sekali pada jenengan, dan ini juga menambah semangat saya juga dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang sekarang yang kita rasakan di dunia. Jadi juga sindiran keras untuk teman-teman. Jadi di sini baik mereka seorang yang thalabul ilm, yang mencari ilmu keduniaan saja atau ilmu agama, kalau bisa jangan lupa untuk menuntut ilmu agama juga, karena kita hidup yang pastinya yang kekal di akhirat, bukan di dunia. Jadi jangan sampai lupa untuk ilmu agamanya, dan ini juga merupakan wadah peluang besar bagi kita yang kita mungkin hidup di di era atau di zaman yang mungkin minim sekali wadah yang menyediakan untuk kegiatan positif atau hal yang bermanfaat. Jadi ini sangat besar peluangnya bagi teman-teman untuk ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke Ustadz, mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan kepada jenengan. Oke Ustadz, mungkin ada kata-kata terakhir dari jenengan untuk teman-teman di sana, di luar sana yang mungkin lagi menonton acara live ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau kata-kata motivasi buat teman-teman. Baik. Boleh orang berhenti sekolah, boleh orang berhenti mondok, boleh orang berhenti kuliah, tapi tidak boleh untuk berhenti belajar. Karena belajar tidak ada batasannya. Dari kita lahir sampai mati belajar, terus belajar. Karena Rasulullah tidak pernah berhenti belajar. Kalau ada orang yang berhak untuk berhenti belajar, maka Rasulullah yang paling berhak untuk berhenti belajar. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan kebanyakan manusia yang berbuat kerusakan karena dia berhenti untuk belajar, sehingga dia membuat banyak kerusakan di muka bumi. Kita belajar dan belajar sampai mati. Seperti pepatah ya, Ustaz. Pepatah Arab mengatakan fil mahfudhat utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari yang lahat, dari buayan ibu sampai liang lahat. Iya, betul. Ini saya juga masih minim ilmu agama, Ustaz. Saya juga perlu banyak belajar. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan tanyakan kepada beliau, dan juga mungkin mohon doanya ya bagi teman-teman penonton juga, karena Indonesia sekarang banyak bencana ya, termasuk di Semeru. Kita berdoa bersama untuk saudara muslim kita yang terkena musibah. Mungkin ini yang bisa kita haturkan. Terima kasih, dan jika ada kata-kata yang salah mohon maaf sebesar-besarnya. Iktafaitu kalamina fi hadzal makan syarif, in wajadtum al khati'at minna fayya min nafsina walakinna in wajadtum al hasanat fayya minallahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.